Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Beberapa daerah di Indonesia banyak menyimpan harta karun nikel. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1200 berdiri Kerajaan Luwu di Bukit Poko. Di area bukit inilah dijadikan tempat peristirahatan terakhir atau makam para Raja Luwu. Letak makam tersebut di pinggiran Danau Matano, Sulawesi Tengah. Masyarakat di Luwu ketika itu terkenal sebagai pengrajin keris. Mereka mulai membuat keris di tahun 1250. Bahan keris yang merupakan besi Luwu sangat populer karena adanya kandungan nikel yang membuat kualitas besi sangat baik dan kerisnya sangat ringan. Pada tahun 1293 terjadi pernikahan kontrak politik di mana Raja III Luwu menikah dengan Putri Majapahit. Majapahit kemudian mengamankan impor bahan baku nikel dari Kerajaan Luwu untuk ekspansi militer ke Sumatera, Kalimantan, dan Sunda Kecil. Wilayah lain di Indonesia. Pada tahun 1500, Kerajaan Pajajaran di Pegunungan Selatan Jawa Barat menggunakan besi yang dicampur logam nikel menjadi bahan baku senjata serta peralatan rumah tangga lainnya. Komoditas nikel dari Indonesia mulai diketahui negara lain seiring Kerajaan Sukadana yang berada di Pulau Karimata, Kalimantan Barat dijadikan pusat ekspor sumber daya alam termasuk nikel di Semenanjung Malaya pada tahun 1600. Namun di tahun 1622 Kerajaan Mataram menyerang Kerajaan Sukadana dengan tujuan mengamankan sumber alam besi. Lalu Kerajaan Sukadana mencoba melawan Kerajaan Mataram. Pada tahun 1631 Kerajaan Sukadana membuat kongsi perdagangan dengan pemerintah Hindia Belanda. Produksi kerajinan rakyat Kerajaan Sukadana seperti kapak dan parang dikirim ke Belanda. Dan di tahun 1637, kekuasaan Kerajaan Mataram di Pulau Karimata pun kian melemah. Sementara itu di daerah Sudbury, Ontario, Kanada, nikel ditemukan dalam mineral yang disebut nikolit. Nikel adalah komponen yang ditemukan dalam banyak meteoroid dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteoroid dari mineral lainnya. Pada tahun 1800 mulai masuk impor besi dari negara Cina dan Eropa ke Nusantara dengan harga murah. Namun besi berbahan nikel masih tetap disukai karena kualitasnya lebih bagus. Sejarah pertambangan nikel di Indonesia baru dimulai tahun 1901 ketika Kruit yang merupakan seorang berkebangsaan Belanda meneliti biji besi di Pegunungan Verberg, Sulawesi. Kemudian di tahun 1909, E.C. Abendanon yang juga seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda menemukan biji nikel di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penemuan ini dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi pada tahun 1934 oleh Osborneo Maskapai atau OBM dan Bone Tole Maskapai. Di Sorowako, pada tahun 1937, seorang ahli geologi yang bernama Vlad Alves melakukan studi mengenai keberadaan nikel laterit. Pada tahun 1938, dilakukan pengiriman 150.000 ton biji nikel menggunakan kapal laut oleh OBM ke Jepang. Namun, baru 30 tahun kemudian, persisnya di tahun 1968, diterbitkan kontrak karya untuk penambangan nikel laterit kepada PT Internasional Nikel Indonesia atau INCO dengan area di beberapa bagian dari 3 provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, termasuk Sorowako dan Pomala. Setelah melakukan serangkaian kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan konstruksi, pada tahun 1978 PT INCO memulai produksi komersial. Saat ini, seluruh saham PT INCO sudah diambil alih oleh perusahaan pertambangan nikel dari Brazil dan berubah nama menjadi PT Vale Indonesia. Selain itu, perusahaan BUMN yang memiliki lokasi jebakan nikel yang luas yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau Antap. Lokasinya terdapat di Pulau Sulawesi dan Halmahera. Selain menghasilkan bahan mentah berupa biji nikel, perusahaan ini juga melakukan pengolahan yang menghasilkan ferronikel, yaitu
paduan logam antara nikel dan besi. Pada tahun 1997, PT Aneka Tambang masuk pasar modal dan di tahun 2008 menjual ingot atau batangan ferronikel ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Jepang. Dengan ferronikel sekitar 10.000 ton dan sekitar 3 juta wet metric ton biji nikel. Sejak tahun 2013, perusahaan Cina, Rusia, Jepang, Korea, Prancis, Kanada, Brasil, termasuk Indonesia, mulai membangun industri hidrometalurgi yang mengelola nikel menjadi baterai untuk kebutuhan industri mobil listrik di masa datang. Sementara itu, kontrak karya pertambangan nikel telah diterbitkan oleh pemerintah untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag dan PT Weda Bay Nikel di Pulau Halmahera. Setelah memasuki era otonomi, daerah yang mengatur perizinan kegiatan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten. Maka banyak sekali diterbitkan izin usaha pertambangan nikel, baik izin untuk tahap eksplorasi maupun izin operasi produksi. Hampir di seluruh Indonesia yang memiliki potensi endapan nikel laterit berada di dalam wilayah IUP tersebut. Perkembangan nikel di tahun 2021 semakin terdepan dan berkembang karena banyak negara yang membutuhkan nikel. Pada tahun 2020, persediaan nikel dunia tercatat total 94 miliar metrik ton dan Indonesia memiliki deposit paling tinggi dengan total 22,4%. Untuk materi, biji nikel sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu limonit dan saprolit. Di tahun 2020, jumlah izin usaha pertambangan di Indonesia ada sekitar 330 IUP yang terbagi atas 6 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat dengan total sumber daya 328 tambah 2 kontrak karya. Total sumber daya biji nikel di 305 lokasi di Indonesia pada update Juli 2020 berjumlah 11.887 juta ton dengan total sumber daya logam 174 juta ton. Industri pengolahan nikel di Indonesia terdapat di 5 provinsi yang terbagi 2 kriteria perusahaan, yaitu producer company dan raw material company. Producer company terdapat di 2 pulau, yaitu Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa, yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara raw material company terdapat di Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Banten. Pada tahun 2021, pemerintahan Presiden Jokowi mulai menggencarkan program hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dari biji nikel. Pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pengembangan baterai untuk kebutuhan kendaraan listrik. Di penghujung Desember 2021, Presiden Jokowi telah meresmikan pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri atau GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pabrik smelter ini mampu memproduksi ferronikel dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun. GNI sendiri merupakan badan usaha yang masih satu grup investor dengan PT Virtu Dragon Nickel Industri atau VDNI dan PT Obsidian Stainless Steel di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi mengapresiasi pembangunan smelter ini karena akan memberikan nilai tambah dari biji nikel yang diolah menjadi 14 kali lipat.